Halo rekan-rekan mahasiswa tingkat 1 D3 Farmasi. Selamat datang di sesi presentasi ilmiah kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah secara mendalam tentang farmakologi anti-amuba dan antivirus. Sebagai calon tenaga kefarmasian profesional, memahami gimana sih obat-obat ini bekerja sampai ke tingkat seluler itu benar-benar kunci keberhasilan terapi. Jadi, siapkan fokus teman-teman karena materi hari ini sangat esensial. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita akan bahas 4 hal. Pertama, pengantar infeksi amuba. Kedua, klasifikasi dan obat anti-amuba. Ketiga, struktur dasar virus. Dan terakhir, siklus replikasi serta antivirus. Singkat, padat, dan langsung ke sasaran. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar infeksi amuba. Di sini, kita akan memetakan medan perang dari invasi parasit protozoa di dalam tubuh manusia. 10%. Bayangkan, diperkirakan 10% dari total penduduk dunia itu ternyata terinfeksi amoebiasis. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini ancaman kesehatan global yang masif, apalagi di daerah dengan tingkat sanitasi yang minim. Infeksi ini menyerang usus, bisa memicu diare berdarah, kram hebat, sampai komplikasi yang benar-benar mengancam nyawa. Tapi ada satu fakta klinis yang cukup mengejutkan di balik tingginya angka infeksi itu. Amuba ini ibaratnya punya kembaran identik. Di satu sisi ada Entamoeba histolytica. Nah, ini dia si penjahat utamanya yang sangat patogenik dan bikin disentri amuba sampai abses hati. Di sisi lain ada Entamoeba dispar. Kalau dilihat pakai mikroskop, bentuknya persis sama. Tapi Entamoeba dispar ini cuma komensal jinak, alias nggak berbahaya buat usus kita. Jadi, target musuh utama yang harus kita basmi secara farmakologis itu ya cuma si Entamoeba histolytica ini. Sekarang, mari kita lihat gimana perjalanan infeksi ini terjadi. Semuanya berawal dari hal sederhana, tertelannya bentuk kista yang super kuat lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Begitu kista ini sampai di usus besar kita, dia menetas dan berubah jadi bentuk trofozoid yang aktif. Nah, trofozoid inilah biang keroknya. Mereka mulai berkembang biak, menginvasi dinding mukosa usus yang bikin disentri, atau yang lebih parah lagi, mereka bisa menyusup masuk ke aliran darah dan memicu ulkus serta abses di organ ekstraintestinal, seperti hati. Menghadapi invasi yang agresif begitu, kita jelas butuh strategi yang cerdas. Makanya, kita masuk ke bagian kedua, klasifikasi dan obat anti-amuba. Ini dia persenjataan kita. Yang unik dari obat anti-amuba adalah pengelompokannya. Kita membaginya bukan berdasarkan struktur kimia, tapi berdasarkan di mana mereka bertempur di dalam tubuh. Perhatikan pembagiannya ya. Di satu sisi ada amebisid jaringan seperti metronidazol dan dehidroemetin yang diserap masuk ke dalam sirkulasi darah. Di sisi lain, kita punya amebisid luminal seperti paramomisin. Obat luminal ini memang sengaja didesain supaya penyerapannya buruk, jadi dia bisa tertinggal di usus untuk membasmi sisa-sisa kista. Cerdas kan? Lalu gimana sih cara kerja metronidazol sebagai standar emas kita? Coba perhatikan diagram aktivasi ini. Metronidazol itu masuk sebagai prodrug. Saat dia berada di dalam sel anaerob parasit, gugus nitronya akan direduksi. Reaksi ini memicu munculnya anion radikal yang secara brutal merusak DNA sel parasit. Hasil akhirnya mutlak, replikasi parasit terhenti dan parasitnya mati. Nah, sebagai calon farmasis, teman-teman nggak cuma dituntut hafal teori mekanisme kerja. Praktik klinis di lapangan itu jauh lebih penting. Saat menyerahkan metronidazol ke pasien, edukasi itu wajib. Informasikan dosisnya, misalnya diminum 3 kali sehari, 750 mg untuk dewasa. Kasih tahu juga efek sampingnya, seperti mual atau adanya sensasi metallic taste atau rasa logam di lidah, biar pasien nggak panik. Dan ini yang paling krusial, berikan peringatan keras supaya pasien sama sekali tidak minum alkohol selama masa terapi. Kenapa? Karena interaksi metronidazol dan alkohol akan memicu efek seperti disulfiram, yaitu mual dan muntah yang luar biasa hebat. Aturan klinis lain yang pantang diabaikan adalah protokol terapi sekuensial. Ini aturan emas dalam tata laksana amebiasis invasif. Tahap pertama, kita serang pakai amebisida jaringan untuk memberantas trofozoid yang merusak organ. Setelah gejalanya hilang, apa terapinya stop? Tentu tidak. Kita wajib lanjut ke tahap kedua, yaitu menggunakan amebisida luminal. Tujuannya cuma satu, menyapu bersih sisa kista komensal yang masih sembunyi di usus. Kalau tahap kedua ini dilewati, pasien berisiko tinggi kambuh lagi atau malah jadi sumber penularan buat orang lain. Oke, kita tinggalkan amuba sejenak. Sekarang kita beralih ke patogen yang jauh lebih kecil, yang bahkan sering diperdebatkan apakah dia ini sepenuhnya makhluk hidup atau bukan. Kita masuk ke bagian 3, struktur dasar virus. Coba lihat bedanya anatomi virus ini dengan protozoa tadi.
Virus itu punya struktur yang sangat minimalis, dan mereka tidak punya sistem metabolisme sendiri. Di intinya, cuma ada genom, bisa DNA atau RNA, yang dibungkus rapat sama mantel protein simetris yang kita sebut kapsid. Beberapa jenis virus juga dilengkapi semacam cangkang lipid tambahan di bagian luarnya, namanya envelope, yang biasanya dihiasi glikoprotein buat nempel ke sel tubuh kita. Justru karena strukturnya yang super sederhana inilah, merancang obat antivirus jadi tantangan yang sangat rumit. Karena virus nggak punya mesin sintesis sendiri, dia harus membajak sel inang kita. Mari kita bedah lebih dalam prosesnya di bagian 4, siklus replikasi dan target antivirus. Proses pembajakan sel ini dieksekusi lewat tahapan yang sangat runut. Fase pertama itu inisiasi. Di sini virus menempel pada membran sel kita, lalu berpenetrasi dan melepaskan selubungnya. Fase kedua, replikasi. Di tahap ini, genom virus akan memaksa sel kita untuk menyintesis DNA atau RNA baru, serta memproduksi protein-protein si virus. Dan terakhir, fase pelepasan. Komponen-komponen tadi dirakit jadi virus utuh, lalu dilepaskan dari sel tubuh untuk menyebar lebih luas dan menginfeksi sel lain. Nah, yang bikin ini menarik adalah gimana kita bisa secara presisi memetakan titik tangkap obat antivirus pada siklus tadi. Antivirus itu nggak cuma sekedar membunuh, mereka memutus rantai replikasi. Coba lihat diagram bagian atas untuk virus DNA. Obat seperti asiklovir bekerja dengan menghambat enzim DNA polimerase, jadi sintesis genomnya langsung terblokir. Terus di bagian bawah, untuk virus RNA seperti influenza, obat oseltamivir memblokir tahap akhir pelepasannya. Virusnya jadi terjebak dan nggak bisa menyebar kemana-mana. Sebagai intisari dari semua analisis kita hari ini, selalu ingat 3 aturan emas farmasis ini ya. Pertama, pahami anatomi target, apakah obat itu bekerja di lumen, di jaringan, atau pada enzim replikasi spesifik. Kedua, lakukan terapi sekuensial untuk amebiasis demi tercapainya eradikasi yang tuntas. Dan ketiga, jadilah garda terdepan dalam memberikan edukasi efek samping ke pasien. Komunikasi teman-teman adalah kunci penentu keberhasilan pengobatan. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau sedikit menantang logika klinis kalian. Mengingat prinsip utama terapi anti-infeksi adalah selective toxicity, yaitu membunuh patogen tanpa melukai inang, gimana sih cara kita merancang strategi obat di masa depan untuk menargetkan virus yang secara aktif bersembunyi dan membajak mesin kehidupan di dalam sel tubuh kita sendiri? Coba pikirkan tantangan ini sebagai pondasi karir kalian ke depan. Terima kasih banyak atas fokus luar biasa teman-teman hari ini, dan teruslah mengasah insting klinis kalian.